Kembali lagi dan ketemu lagi di channel yang selalu memberikan sebuah berita-berita penting atau berita-berita keadilan di negeri ini ya. Nah, yang mau saya bahas ini tentang CCTV ya teman-teman ya. Ini saksi ahli ini adalah saksi ahli yang menganalisa tentang CCTV yang waktu itu di Cafe Olivier itu CCTV itu dihadirkan di persidangan. Itu jelas-jelas CCTV yang mengarah ke Jessica. Tapi menurut Rismon Sianipar ini ada dugaan-dugaan rekayasa teman-teman. Ini benar-benar harus diungkap kasus ini dan mari dukung agar kasus ini bisa dibuka kembali agar terang benderang ya teman-teman. Mari kita tonton videonya. Pertanyaannya, bisa jadi dengan konfigurasi CCTV yang harusnya dipetakan, harusnya ada CCTV yang lebih dekat ke arah meja 54. Gitu. Tapi kenapa itu tidak dimunculkan? Pada saat itu tidak tersadarkan, tidak tersampaikan. Apa disambar petir? Pertanyaannya nanti di kamera mahkota yang saya akan analisa dan merupakan nanti bukti kunci kita melakukan PK ya di kamera 7 dan kamera 9. Apa saya jelaskan sekarang ya? Boleh, langsung aja kita Kamera jelaskan. 7 ya. Coba. Kamera 7 Dan ini dia bilang katanya bukti kunci kita akan melakukan PK. Sebenarnya ini Rismon Sianipar ini belum puas dengan keputusan hakim itu yang kemarin itu, makanya dia merapat lagi dan dia sampai ada ucapan ya seperti itu tadi ya. Ini bukti kunci untuk melakukan PK seperti itu. itu ya, saya baca karena ini matematika apa ya, banyak berita. Nah, kamera 7 itu dengan file CH07 underscore 1717 garis hubung 1839, artinya kamera 7 channel 7 ya, mulai pukul 17.17 sampai pukul 18.39. Nah, di situ pergerakannya ini ya. Bisa coba. Ini ya. Pergerakan di sana yang terjadi adalah Mirna menggerakkan telapak tangan di depan mulut dan hidung beberapa kali dan lainnya, seperti analisa sedotan juga dilakukan di situ. Paper bag di atas meja, menggeser satu paper bag ke ujung meja agar sejajar dengan paper bag lain di atas meja. Tangan kanan mengambil sesuatu atau gelas ya dikatakan, terus menoleh kiri kanan, memindahkan kembali gelas, memindahkan kembali paper bag ke sofa. Itu ada di kamera 7 ya. Terus di sini poinnya adalah ini cukup menyedihkan ya, sebenarnya prihatin dan menyedihkan. Ini Rismon Sianipar juga bilang ini cukup menyedihkan. Jangankan dia yang diundang jadi saksi ahli ya teman-teman ya. Saya sendiri yang melihat kasus ini sangat menyedihkan sekali jikalau ini terjadi benar-benar ini ada dugaan rekayasa ya. Seandainya ini benar-benar terjadi, ini direkayasa, ini hukum di negeri ini sangat menyedihkan. Ini benar-benar acak-acakan ya teman-teman. Kalau seperti ini, bagaimana kita mau percaya sama penegak hukum jikalau ini nanti benar-benar terjadi ada rekayasa ya, ini diduga ada rekayasa. Jikalau ini benar-benar terjadi di rekayasa bagaimana? Bayangkan saja teman-teman ya, bayangkan saja hukum di negeri ini bisa seperti ini jikalau ini nanti benar-benar terjadi ada rekayasa. Di kamera 7 ya, saya membandingkan analisa saya bukan lewat video visual tapi berdasarkan data, metadata dari file tersebut ya, CH07 1717 1839. Itu saya bandingkan metadata yang ada di BAP saksi ahli Christopher Hariman Rianto dengan BAP saksi ahli Muhammad Nuh Al-Azhar atas video yang sama, artinya kamera yang sama, atas file yang sama, kamera yang sama, dan pukul yang sama. Apa yang terjadi? Di metadata tersebut pada kedua BAP itu berbeda ya. Di saksi ahli Christopher Hariman Rianto ya, di metadatanya resolusi frame atau dimensi frame itu ya, kamera 7 ya, pukul tersebut itu 1920 1080, artinya lebar 1920 pixel, tinggi 1080 pixel atau itu normal lah ya, itu aslinya ya, dengan laju frame 25, artinya 25 frame per detik. Sementara ya di BAP saksi ahli Muhammad Nuh Al-Azhar ya, untuk
video yang sama atau file yang sama, kamera yang sama, pukul yang sama, itu lebarnya menjadi SD, resolusinya menjadi SD, standard definition dengan ukuran 960, lebar, tinggi 576. Artinya secara spasial, ya, MNU melakukan pengerdilan atau reduksi resolusi atau dimensi frame menjadi seperempatnya. Itu dia Hanya seperti seperempatnya. itu dia dikompres atau seperti di cropping? Ada dua ya kemungkinan melakukan itu. Ya, pertama cropping artinya memperkecil dimensi frame secara manual atau lewat software. Yang kedua adalah rescaling ya. Rescaling itu seperti resizing kalau di Photoshop atau lainnya. Itu untuk video editor. Kompres lah ya kayak. Bukan kompres. Jadi kalau cropping itu kalau dia crop lebar dan tingginya dikurangi menjadi seperempatnya, otomatis timestampnya juga hilang, bisa jadi. Iya. Nah, terus nanti timestamp ditambahkan lagi. Oke. Bisa jadi itu. Tapi yang lebih mungkin adalah yang dilakukan adalah downscaling atau resizing, di mana di situ dilakukan misalnya begini, ini baris, ini kolom ya, untuk mengurangi jadi seperempat ya, baris genap ya, baris satu. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 sampai seterusnya 1920 itu dihilangin setiap kolom genapnya. Kolom genapnya dihilangi, dibuang. Terus baris genapnya juga dihilangi. Jadi secara spasial tinggal seperempat dimensinya. Jadi mekanismenya adalah seperti itu. Yang paling sederhana adalah baris genapnya dihilangi, maka lebarnya tinggal setengahan. Mungkin begini, coba saya. Jadi hasil gambarnya seperti apa? Ya makanya coba, misalnya kayak orang lagi ngedit Ada foto video, gitu ya. gitu. Misalnya ada foto gitu ya. Saya jelasin foto dulu. Kalau cropping kan kita potong nih foto, itu potong. Kalau yang tadi masuk scaling itu maksudnya kita dari ujung sama ujung kita tarik memperkecil itu gitu. Bukan langsung di apa namanya, softwarenya sudah ada langsung gitu loh. Jadi bagaimana udah men-scaling, langsung. downscaling, jumlah baris jadi tinggal sekian, tinggal setengahnya. Misalnya 1920 menjadi 960 lebarnya begitu. Nah itu Otomatis. mempengaruhi nggak? Jadi ada bagian-bagian yang terhilangkan dari video itu, mempengaruhi? Bukan bagian-bagian yang terhilangkan, tetapi elemen-elemen atau informasi detailnya itu menjadi hilang. Jadi terciptalah objek-objek di dalam frame yang diperkecil itu ya, Dan menjadi jelas. scaling itu menjadi kabur, jadi abstrak. Artefaknya menjadi abstrak. Tepi-tepi objek, misalnya wajah atau apa ini menjadi kasar seperti bergerigi, itu dampaknya, sehingga terciptalah Makanya burem ya. burem banget itu. Gitu. Objek-objeknya Burem, menjadi nggak jelas. lebih kabur, kasar, sehingga ketika dilakukan itu saksi ahli MNU ya itu bebas mengarang cerita karena objek yang diamati itu menjadi kasar dan abstrak dan kabur. Beda ketika aslinya ya, kalau 1920 1080 itu kontur objek masih bagus itu. Itu tidak abstrak gitu. Jadi dia susah untuk mengarang atau menerasi pergerakan-pergerakan itu. Makanya di sini ya, kesempatan ini saya mengatakan ini bukan lagi dugaan rekayasa, tetapi inilah rekayasa yang sesungguhnya gitu ya. Tuh teman-teman, ini Dr. Resmond Sianipar sampai bilang itulah rekayasa yang sesungguhnya. Ya Allah, ini benar-benar ya teman-teman ya. Ini Resmond Sianipar itu waktu dijadikan ahli di persidangan, di persidangan itu saya masih ingat tahun 2016 saya nonton sampai akhir ini juga persidangan ini, dia tidak dihiraukan sama hakim sama sekali teman-teman. Jadi untuk semua penjelasannya menurut keilmuannya itu semuanya dikesampingkan. Ini benar-benar sangat miris sekali, makanya dia bilang sangat menyedihkan sekali. Oke, kita lanjut. Saya ini dari BAP. Bukan pengamatan kita, bukan analisa lain-lain. Ini berdasarkan metadata pada video file yang sama. Kamera yang sama, pukul waktu yang sama, rentang waktu yang sama, resolusi yang berbeda, pasti ada rekayasa. Ya, makanya saya aneh gitu. Di tahun
pasti ada rekayasa. Dia bilang pasti ada rekayasa, berarti dia itu berbicara sesuai keilmuannya juga. Yang namanya juga dia itu ahli ya. Dia bukan ahli kaleng-kaleng. Dia ahli forensik digital ya, atau ahli digital forensik. Oke teman-teman, jadi mari teman-teman coba kita tengok lagi dan tonton lagi. Ini videonya yang asli, yang waktu dia dihadirkan sebagai ahli. Itu dia di stasiun televisi ya, dia dijadikan ahli itu datang tahun 2016. Kita tonton video ini, seru sekali teman-teman ya. Jadi ini juga dia udah menerangkan, tapi hal-hal yang bisa mungkin dia terangkan dengan sesuai keilmuannya, dan dia tidak mungkin akan menyesatkan orang karena saya lihat dia independen dan dia sangat tidak berpihak gitu ya, saya lihat ya. Coba tonton deh teman-teman, ini simak, tonton baik-baik ya teman-teman. Ini sangat ngeri sekali ya teman-teman, tonton baik-baik ya. Dia sudah menjelaskan panjang lebar sampai mungkin kalau dipikir capek ya kalau misalkan saya gitu ya. Tapi keterangan-keterangan dia ini benar-benar dikesampingkan, tidak ada yang dipertimbangkan sama sekali oleh majelis hakim ya teman-teman. Ini tonton lagi teman-teman. Coba ahli jelaskan dulu frame by frame itu maksudnya apa? Terima kasih Pak Penasihat Hukum. Ya, di sini kita mengamati irisan demi irisan atau frame demi frame di dalam runtun video dari hasil video promosisan oleh saksi ahli M. Nuh. Analisa frame demi frame itu lebih detail pengamatannya karena seperti yang dijelaskan pada persidangan, saksi ahli mengatakan terdapat 25 frame per detik. Jika dengan mengamati secara normal menggunakan kodek yang ada, perbedaan atau sebaran intensitas pada tiap frame itu tidak bisa dilakukan dengan kasat mata, tetapi di sini kita menunjukkan perubahan dan pola-pola objek pada tiap frame. Jadi 1 detik kita akan bedah menjadi 25 frame, 25 gambar digital. Silahkan mundurkan dulu. Ya, hilang dulu, turun ya frame, ya 1 frame. Ya, mulai dari situ maju 1 frame demi frame. Terus frame itu maksudnya diperlambat ya, slow motion. Ya, slow motion. 1 mundur, terus. Nah, itu 2 frame gitu. Ya, terus 1 frame lagi, 1 frame. Ya. Di sini Teman-teman, ini saya sengaja bikin panjang videonya dan saya nggak akan skip, nggak akan potong agar teman-teman itu nanti tahu bagaimana penjelasan dari Resmond Sianipar itu. Jadi dia menyangkal bahwa ada rekayasa itu. Nanti biar teman-teman tahu ya. Ini agak panjang ya teman-teman. Coba amati video ini sampai selesai ya teman-teman ya. ini kita mengamati adanya indikasi tempering. Sebaran intensitas pada jari telunjuk dan wilayah tangan bagian atas itu memiliki sebaran intensitas atau tekstur yang tidak sama atau yang tidak inheren dengan bagian otot dari lengan bawah dari terdakwa Jessica. Di samping itu juga adanya ketidakproporsionalan ukuran dari anggota tubuh. Di situ bisa kita perhatikan jari telunjuk sangat panjang. Harusnya ini perlu diperlihatkan dan dibandingkan dengan tangan real dari Jessica. Terima kasih. Aduh, gila ya. Kalau benar-benar ini terjadi ya teman-teman ya. Jari telunjuk lebih panjangnya gitu ya. Jadi di antara tangan yang kiri atau jari telunjuk yang kanan sama telunjuk jari yang kiri itu beda ya teman-teman. Ada yang lebih panjang, makanya dia harus dibandingkan atau harus ada pembanding, yaitu tangan Jessica asli. Seperti itu teman-teman. Ini benar-benar kadang ini greget sendiri teman-teman. Saya sendiri yang ngikutin kasus ini dari tahun 2016 memang nggak percaya bahwa Jessica itu pembunuhnya. Benar-benar greget sampai detik ini teman-teman. Saya benar-benar greget sampai saat ini, bener. Nah, ya, lanjut lagi, terus.
Nah, di sini juga kami mencurigai adanya pengeditan manual, di mana tangan itu terang gelap itu cukup cepat dalam satuan 1 atau 2 frame. Kalau dalam 1 detik ada 25 frame, maka dalam waktu 2/25, sekitar 10/10, 0,1 detik kecepatan tangan cukup tidak normal ya, tidak rasional. Dalam 2 frame pergerakan tangan sangat tidak masuk akal. Coba digerakkan. Ya, tangan satu. Terus, oke, kembali lagi, itu analisa yang pertama dari pergerakan yang kami curigai. Yang kedua, ini merupakan inti dari perdebatan tangan yang diduga tangan memasukkan sesuatu ya. Nomor 2 itu kita dapatkan dari Kompas TV. Ketika diamati frame demi frame pada momen di mana Jessica diduga meletakkan atau mengambil sesuatu dari tas, pergerakan sejumlah piksel tampak putus-putus dan tak berbentuk. Seperti yang saya duga sebelumnya, pada analisa tempering bisa diperhatikan bahwa terjadi disformasi objek di dalam video. Silakan diputar. Mungkin jelaskan dulu yang pertama yang dibuat di TV-nya, Ya. kemudian saudara bikin slow motion tadi, Ya. jadi betul ya. Silakan ditayangkan dengan kecepatan normal yang Kompas TV, Dengan bahasa sederhananya. Pertama yang normal, lalu kita lakukan analisa frame demi frame dari Kompas TV. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Ini mudah-mudahan semuanya, jikalau ada pihak-pihak yang benar-benar ini merekayasa, ya kita minta ya teman-teman, ini harus diusut tuntas. Dan keadilan di negeri kita mau jadi apa jikalau orang-orang yang misalnya ini benar-benar direkayasa terus dibiarkan. Nanti semua orang bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Jikalau ini tetap dibiarkan, berarti keadilan di Indonesia ini hanya jam ke bawah, tumpul ke atas ya teman-teman. Jadi mari kita doakan agar negeri ini benar-benar bersih dari mafia hukum ya teman-teman. Mudah-mudahan ini akan membawa sebuah negara yang maju dan peradilan yang maju dan yang beradab ya teman-teman. Jadi kita semua rakyat Indonesia seluruh yang ada di negeri ini mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya buat siapapun ya teman-teman.